Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, seperti biasa kita berjumpa kembali dalam program Bincang-Bincang Tunisia bersama Gus Dubes, yaitu program dari KBRI Tunis melalui YouTube channelnya Indonesia in Tunis untuk mengenalkan kepada pemirsa di tanah air tentang Tunisia, peradaban, hubungan bilateral di antara kedua negara yang sangat panjang sekali, dan kenapa kemudian di Tunisia ini ada kedutaan besar Republik Indonesia, salah satu kedutaan besar Asia Tenggara yang sangat besar ya. Itu karena hubungan bilateral sejak Bung Karno dengan Habib Bourguiba. Tentu saya juga akan mengenalkan kepada pemirsa di tanah air tentang bagaimana aktivitas warga negara Indonesia, terutama para mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 156, 158, yang itu menjadi bagian dari keunikan dan keistimewaan dari warga negara Indonesia di Tunisia. Nah, pemirsa yang berbahagia, episode kali ini saya secara khusus akan membahas tentang pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tunisia, PCIM. Nah, kebetulan saya kemarin baru melantik pengurus dari PCIM Tunisia ini memang agak aneh, yang melantik duta besar, kader dari Nahdlatul Ulama, Mustasar PCINU Tunisia melantik. Tapi saya waktu itu melantik dalam kapasitas saya sebagai duta besar. Saya sendiri sangat bangga dengan PCIM Tunisia ini. Nah, telah hadir di studio Ketua PCIM Tunisia, Firza. Assalamualaikum Firza. Waalaikumsalam Pak Dubes. Ya, gimana kabarnya Sa? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Dubes sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Kalau Dubes selalu sehat. Karena sehat juga, betul, karena Dubes itu kan kepala perwakilan. Jadi harus sehat supaya bisa mentransfer energi kepada seluruh warga di Tunisia. Nah, bisa Firza ceritakan kepada saya sejarah dari PCIM Tunisia ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak telah mengundang saya di acara KBRI Tunis pada kesempatan kali ini. Tentu saya merasa sangat bangga dan senang sekali bisa mengobrol langsung khususnya dengan Pak Dubes. Terima kasih. Sebelumnya untuk sejarah PCIM Tunisia itu Pak, saya kedatangan ke sini itu 2018 Pak. 2018. Saya menjadi mahasiswa di sini 2018 dan PCIM itu didirikan pada tahun 10 Desember 2015. Pada saat itu terbentuknya karena memang saat itu ada beberapa mahasiswa PPI yang saat itu memang belum banyak. Tapi yang mungkin dari yang memiliki latar belakang ideologi Muhammadiyah dan juga mungkin simpatisan, teman-teman yang memiliki satu kesatuan dalam pemikiran, memiliki satu kesatuan dalam konsep dalam memahami Islam itu yang sesuai dengan Muhammadiyah saat itu, jadi menginisiasi untuk berdirinya PCIM Tunisia pada 2015. Dan alhamdulillah ketika itu dalam berdirinya Muhammadiyah kita dilantik langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah saat itu. Ya, Prof. Haidar Nasir. Prof. Haidar Nasir, betul. Saya melihat fotonya itu artinya memang perhatian dari PP Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Saya lihat fotonya waktu itu memang Muhammadiyah ini memang pemirsa organisasi besar paling lama, punya pengaruh yang sangat luas, menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Bahkan Bung Karno sendiri itu kader dari Muhammadiyah dan selalu hadir dalam kegiatan besar Muhammadiyah.
Dan pernah dengar kenapa saya biasanya panggilnya Mas Haidar. Mas Haidar mudah-mudahan nonton. Sebelum saya berangkat saya nelpon ke Prof Haidar dan saya sowan ke Buya Syafi'i di Jogja karena mereka guru-guru saya, teladan-teladan saya. Nah, waktu dengar kenapa itu Prof Haidar, Mas Haidar langsung datang melantik itu artinya pasti karena punya harapan besar terhadap Tunisia. Betul Pak, satu sisi memang saat itu kita juga dari cerita dari senior-senior PCM yang lain, itu kita langsung mengontak masuk PP ketika itu, dan alhamdulillah memang PP merespon dengan baik, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah ketika itu Pak Prof Haidar itu bisa hadir di antara kami. Mungkin kenapa Prof Haidar ini berusaha untuk hadir dan mungkin memiliki harapan besar terhadap PCIM Tunisia, karena mungkin dalam Tunisia ini kalau kita lihat dari sejarahnya gitu Pak, memiliki khususnya dalam dunia Islam itu memiliki gerakan yang mungkin memiliki corak yang serupa dengan Muhammadiyah, yaitu gerakan pembaharuan yang mungkin beberapa ulamanya salah satunya itu Syekh Tahir Ibn Ashur, yang dimana pernah terjadi dialektika antara Muhammad Abduh dan Syekh Tahir Ibn Ashur ketika kunjungan kedua kalinya Syekh Abduh ketika itu pada tahun 1903, dan terjadinya dialektika antara Muhammad Abduh yang juga ini sebagai konsep pemikiran berdirinya Muhammadiyah, kita tahu semua Muhammad Abduh, dan juga dengan Syekh Tahir, di mana saat itu juga menghasilkan di mana Syekh Tahir juga memiliki keinginan terjadinya gerakan Al-Islah Ad-Dini At-Tarbawi, yang mana bisa kita temukan dalam bukunya Al-Usul Nizam Ijtimai itu Pak. Nah, itu atau Laisa Sofu Biqorib. Sahih, betul Pak. Itu bagaimana berusaha Syekh Tahir itu memperbarui pendidikan Islam, di mana Islam yang modern seperti apa. Jadi mungkin itu harapan besar kenapa Prof Haidar itu bisa hadir di antara kita, walaupun sangat jauh ini di Afrika Utara Pak. Aduh, naik pesawat 18 jam Pak. Iya, itu kalau naik Turkish Airlines. Kalau naik Qatar lebih cepat, bisa 11 jam. Nah, tadi Firza menceritakan tentang bagaimana gerakan pembaharuan Islam, gerakan reformis Islam di Tunisia. Itu kan sebenarnya genealoginya itu dari Muhammad Abduh ya. Nah, Muhammad Abduh datang ke Zaytuna dan menginspirasi gerakan pembaharuan dari Muhammad Abduh. Saya pribadi sangat senang dengan Muhammad Abduh karena Muhammad Abduh pembaharu dari Al-Azhar Mesir. Tafsir Al-Manarnya saya baca, Risalatut Tauhidnya saya baca, lalu kemudian salah satu kitabnya Al-Islam Bainal Madaniyah wal Hadar, kalau tidak salah baca saya banyak membaca. Nah, sepengetahuan dari Firza itu sejauh mana pengaruh Muhammad Abduh terhadap para ulama di Tunisia ini, terutama di Zaytuna? Khususnya pengaruh Muhammad Abduh dalam untuk ulama-ulama di Tunisia Pak, khususnya para dalam yang tadi saya sampaikan Pak, dalam Islah Ad-Dini At-Tarbawi, dalam memelopori pendidikan Islam yang modern. Bagaimana kita tahu sendiri bahwasanya Muhammad Abduh saat di Al-Azhar itu juga merasa saat itu kurang puas dengan apa yang diajarkan, metodenya saat itu yang memang hanya mengandalkan hafalan, dan mungkin saat itu bisa dibilang terjadinya kejumudan dalam dunia Islam gitu Pak. Nah, bagaimana juga Muhammad Abduh ingin bahwasanya semua ilmu itu sebenarnya masuk dalam dunia Islam, bahkan diwajibkan, seperti tidak hanya ilmu agama dan juga itu ilmu umum juga sebenarnya bagian dari agama kita Pak. Nah, mungkin jadi yang menurut saya itu paling mencolok gitu Pak, itu dalam gerakan Al-Islah Ad-Dini At-Tarbawi dalam pembaharuan pendidikan Islam modern di Tunisia saat itu, mungkin yang sangat memang, dan mungkin kan gerakan pembaharuan ini juga didasarkan juga saat itu
di mana Mesir kan kita tahu saat itu sedang dijajah, Pak. Makanya gerakan pembaharuan ini ingin menyadarkan umat Islam ketika saat itu bahwasanya kita tidak boleh mempunyai mental pasrah. Oh, ini dijajah, oh, ini juga dari Allah gitu, dijajah juga. Jadi ingin membangkitkan mental pasrah seperti itu. Makanya diadakan, maksudnya diinisiasikan pembaharuan ini dan sangat berpengaruh juga terhadap ulama-ulama di Tunisia. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, bacaan saya. Iya, saya ingin menambahkan juga karena saya katakan tadi saya adalah besar dalam tradisi Muhammad Abduh juga dan juga Allama Thohir bin Asyur. Salah satu yang menonjol dari pikiran dari Muhammad Thohir bin Asyur yang banyak terinspirasi dari Muhammad Abduh itu adalah soal ijtihad, Firza. Dan kalau kita membaca Maqasidus Syariah itu Thohir bin Asyur banyak mengkritik usul fikih karena usul fikih itu kecenderungannya repetisi dan replikasi dari gagasan-gagasan sebelumnya, maka kemudian Thohir bin Asyur yang diinspirasi oleh Muhammad Abduh itu kemudian menginisiasi pentingnya ijtihad melalui gagasan Maqasidus Syariah. Nah, sebenarnya di dalam Maqasidus Syariah itu yang didorong oleh Muhammad Thohir bin Asyur adalah ijtihad itu. Ijtihad karena di dalam itu kemudian mendorong ijtihad kita agar tidak terkungkung dengan fanatisme mazhab. Betul. Benar nggak, Fizara? Betul sekali. Jadi, sebenarnya Bapak saya jadi host nih. Nah, sebenarnya Maqasidus Syariah, kembali kepada Maqasidus Syariah itu, Firza. Maqasidus Syariah itu di dalam Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi namanya tafkir al-manhaji, sudah menjadi metodologi berpikir istinbatul ahkamnya, metodologi berpikir istinbatul ahkam di dalam Bahsul Masail dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1986. Nah, kalau kemudian Maqasidus Syariah itu juga bisa dikembangkan di lingkungan Muhammadiyah melalui PCIM. Wah, itu nanti antara NU dan Muhammadiyah itu bisa bertemu di Maqasidus Syariah. Betul. Bisa mengutuskan. Ini tugasnya Firza ini PCIM Tunisia itu untuk kemudian mengenalkan metodologi Maqasidus Syariah dalam kaitannya dengan ijtihad. Jadi nanti kalau Firza mau nulis tesis, tulis itu ya. Tulis itu, dan kalau sudah Muhammadiyah mengadopsi Maqasidus Syariah, NU sudah mengadopsi ekonomi syariah, itu nanti ketika ketemu itu nanti ada titik temu itu nanti akan banyak perubahan besar yang akan terjadi. Dan itu juga yang diharapkan oleh Syekh Tahir ketika memang membuat Maqasid Syariah, Pak. Betul. Bagaimana dalam muqaddimahnya ingin menginisiasi adanya wahdat syariah atau kesepakatan dalam metode ijtihad. Yang memang sebelum-sebelumnya Syekh Tahir ini melihat bahwasanya ada ta'assub al-madhabi gitu. Betul. Dan kekakuan dalam beragama. Sesungguhnya makanya salah satu tujuan ada at-taqlis atau meminimalisir ta'assub al-madhabi yang terjadi dalam ranah fikih kita saat ini mungkin, dan juga al-wahdat syariah itu kesatuan atau kesepakatan metode ijtihad yang memang saat itu mungkin terjadi wila madhab gitu, Pak. Wila al-madhabi atau pembelaan setiap mazhab punya pembelaan masing-masing. Betul. Makanya mungkin Maqasid ini bisa menjadi kesatuan metode ijtihad bagi kita umat Islam saat ini. Dan saya sangat senang ketika waktu pelantikan Firza menyampaikan sambutan yang waktu itu Sekum, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, sahabat saya Profesor Abdul Muti hadir dan menyampaikan tentang pentingnya Maqasidus Syariah sebagai jalan menuju ijtihad. Nah, itu kalau Firza berhasil memperjuangkan itu, nanti itu kita akan ketemu itu antara NU dan Muhammadiyah. Nah, sekarang kembali ke laptop. Kegiatan PCIM di Tunisia ini apa saja, Firza? Bagi ke para pemirsa. Baik, Pak. Saya alhamdulillah kan kemarin baru dilantik juga, Pak. Iya. Oleh Bapak kebetulan saat itu. Makanya luar biasa juga, Pak, masuk sejarah mungkin 1000 tahun sekali mungkin, Pak. Bagaimana Muhammadiyah ini dilantik oleh tokoh Nahdlatul Ulama. Betul, gitu. ya. Tapi ini ya salah satu inisiasi kami, kenapa kami ingin Bapak yang melantik, mungkin bisa juga penasihat-penasihat kami yang melantik dari PCIM, tapi
kita ingin juga kurang lebih menyadarkan masyarakat bahwasanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seharusnya pada saat ini sudah tidak ada gap. Betul. Perbedaan lagi gitu Pak. Iya. Memang seharusnya memang sudah menyatu dan memang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan negara seperti itu Pak. Iya. Dan kegiatannya saat ini jumlahnya kan saat ini ya hanya 15 orang Pak ya PCM itu. Betul, itu kalau dalam perjuangan Nabi periode Mekah. Ya, kalau cukup jadi periode Mekah itu periode bersejarah. iya, kalau bisa dibilang cukup prihatin dalam jumlah gitu Pak. Dari sekitar 158 mahasiswa kita hanya ada 16 orang Pak. Iya, iya. 16 orang itu 3 juga jadi lokal staff Pak, diambil KBRI. Jadi sibuk kerja di KBRI. Iya, tidak betul. bisa lihat. Jadi untuk kegiatan kita sebulan itu ada 3 kali Pak pertemuan antara teman-teman yang untuk itu kita ada kajian pertama itu ada kajian dalam fikih Pak. Kita kajian fikih itu kita ngebahas kitabnya Dr. Wahab Zuhaili fikih Islam. Wow. Ya, kita yang ringan-ringan Pak membahas seperti fikih sholat karena kan fikih mekaran. Oh iya betul. Oh itu menarik itu Firza. Iya Pak, kita membahas di fikih itu sholat. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu bacaan wajib di kalangan Nahdlatul Ulama. Kamu mengkaji juga Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya? Mukaran karena mukaran itu kita kaji Pak. Karena mungkin kan bagaimana karena yang sedikit ini mudah-mudahan kan yang kita bahas juga mungkin bab-bab yang sederhana itu Pak, mungkin yang tidak terlalu kompleks dan rumit seperti sholat, zakat dan puasa yang mana harapannya ketika memang nanti kader-kader Muhammadiyah yang lulusan PCM Tunisia ketika balik ke Indonesia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu bisa menjawab dengan kadar yang cukup seperti itu Pak. Betul. Jadi nanti kira-kira kalau Firza pulang teman-teman bisa aktif di majelis tarjih. Betul, mudah-mudahan Pak. Selain itu kajian apa lagi? Kita juga selain itu ada kajian mustalah hadis Pak, yang memang diisi oleh teman-teman yang kami rasa itu sudah cukup mumpuni untuk mengajarkan teman-teman yang lain. Dan ada diskusi Pak, itu kita diskusi tentang MKCH dan HPT. MKCH itu seperti matan kehidupan dan cita-cita Muhammadiyah gitu Pak. Jadi istilahnya ideologi dan visi misi Muhammadiyah ke depan itu seperti apa. Jadi kan dan HPT itu pegangan pedoman teman-teman Muhammadiyah gitu. Himpunan putusan tarjih Pak. Iya, HPT itu. Jadi kenapa kita bahas itu supaya mungkin kita tidak melihat Muhammadiyah itu hanya yang sudah sebesar saat ini gitu. Kita harus lihat istilahnya kehitam Muhammadiyah sebelumnya itu seperti apa. Jadi tujuannya kita ada diskusi tentang MKCH dan HPT Muhammadiyah itu supaya kader-kader PCM Tunisia ini bisa lebih mengenal, bisa lebih menyadari apa tujuan dari dirinya Muhammadiyah tersebut gitu. Wah hebat memang. Itu semacam ya pemantapan filosofi ideologi dari Muhammadiyah, karena bagaimanapun kalau di Indonesia itu di level ikatan mahasiswanya ya, IMM ya, IPM Pak. IPM ya, ikatan pelajarnya bahkan justru. Iya betul Pak. Ya ada IMM ya, yang saya tahu kalau di Ciputat. IMM. Selain itu apa? Selain itu kita karena mungkin kita juga ada seperti seminar-seminar yang berkolaborasi dengan PCM Timur Tengah dan Afrika Pak, yang kadang juga gitu kita menginisiasi ke PP pusat mengadakan kaderisasi ulama tarjih. Oke. Yang dinaungi langsung oleh PP Muhammadiyah Pusat saat itu ada sekolah tarjih kita nyebutnya Pak. Itu jadi perwakilan setiap PCM yang khususnya ada di Timur Tengah dan Afrika yang memang mereka belajar bahasa Arab dan ilmu syariat, itu ada kaderisasi sekolah tarjih yang mungkin nanti setelah itu bisa kembali dan membantu putusan tarjih atau majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah Pusat. Nah itu bagus sekali supaya juga di sini teman-teman PCM Tunisia mempersiapkan diri. Jadi harus ada komunikasi terus apa yang perlu dipersiapkan, karena saya juga berharap teman-teman PCM Tunisia ini bisa berkiprah di PP Muhammadiyah, karena saya tahu betul bahwa PP Muhammadiyah itu organisasi yang besar, punya pengaruh yang besar, jaringan yang besar.
dan bagian dari apa yang kita sebut dengan kebangkitan Tunisia. Nah, kemarin itu ada inisiatif dari Firza ketika pelantikan itu agar pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Muhammadiyah untuk mengirimkan mahasiswanya ke Tunisia karena di sini sudah ada PCIM Tunisia. Bisa Firza sampaikan? Betul Pak. Sebenarnya ini juga yang kami harapkan dari sebelum-sebelumnya Pak. Tapi ini kembali saya ucapkan karena kehadiran Bapak juga di sini mungkin karena saya tahu Bapak kenal banyak dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, mungkin bisa menjadi bukan hanya kenal, bersahabat dekat. Mungkin bersahabat, betul Pak. Jadi kami dari PCM Tunisia ingin menjadikan Tunisia ini Pak juga menjadi negara tujuan para kader-kader Muhammadiyah untuk belajar, khususnya dalam belajar ilmu syariat. Bagaimana? Karena kenapa? Karena saya pikir Zaitunah ini hampir memiliki corak yang serupa dengan pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah. Bagaimana dosen-dosennya itu berani berpendapat, dan bagaimana dosen-dosennya juga itu istilahnya kita membuka pintu ijtihad sebesar-besarnya bagi mereka yang mampu. Jadi dan maqasid syariah itu sendiri. Jadi mungkin saya sayang sekali Pak jika memang Tunisia ini belum menjadi negara tujuan para kader-kader Muhammadiyah, dan jika memang belum mendapatkan perhatian lebih dari pesantren-pesantren Muhammadiyah. Maka harapan saya selaku ketua PCIM itu ingin mengadakan MOU gitu Pak, seperti MOU atau itifakiyah antara PP pusat dengan Universitas Zaitunah khususnya gitu, supaya mungkin setiap tahunnya bisa mengirimkan kader-kader terbaiknya dari pesantren-pesantren Muhammadiyah yang sudah mungkin diadakan screening dari PP tersendiri di Jogja, dan bisa dikirimkan sekitar mungkin 5 atau 10 orang setiap tahunnya demi terjadinya terus kaderisasi ulama tarji dan tajdid Muhammadiyah, dan juga demi terus berjalannya dinamika keorganisasian PCIM tersebut Pak. Iya, dan saya memang menyampaikan ke Prof. Abdul Bukti supaya mendapat perhatian dari PP Muhammadiyah untuk belajar di Tunisia. Kenapa? Karena memang perlu ada keberlanjutan keulamaan ya. Karena bagaimanapun kita membutuhkan ulama-ulama, dan saya Firza itu saya harap juga nanti menjadi ulama-ulama di Muhammadiyah yang mencerahkan, yang betul-betul mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, kalau Firza melihat orang-orang Tunisia, saya ada beberapa profesor yang sangat kagum dengan Muhammadiyah. Pernah nggak Firza melihat bagaimana orang-orang, tentu saya sebagai duta besar nanti akan mengenalkan Muhammadiyah, kita akan bikin Ad-Dirasat Al-Indonesia dengan Baitul Hikmah tahun depan, Indonesian Studies bahasa Inggrisnya, tapi Ad-Dirasat Al-Indonesia dengan Baitul Hikmah mengenalkan Islam Indonesia, diantaranya mengenalkan Muhammadiyah ini. Nah, sejauh yang Firza ketahui, bagaimana orang-orang Tunisia, para pemikirnya, para ulamanya, ketika Firza mengenalkan tentang Muhammadiyah? Baik Pak, ketika memang respon itu mungkin respon dari orang-orang Tunisia terhadap Muhammadiyah. Tunisia terhadap Muhammadiyah itu pastinya mereka sangat baik Pak responnya, terutama sampai-sampai ada dari Baitul Hikmah itu Pak, ada Prof. Munsif namanya Pak. Iya, Munsif Abdul Jalil. Betul Pak, beliau yang meneliti peran Muhammadiyah dalam perkembangan Islam di Indonesia dan dunia. Ya, Prof. Munsif ini lama penelitian, sekitar 6 tahun, dan di Malang. Pasti betul, di UMM, betul Pak, ya, di UMM. Ya. Beliau pernah di UMM saat itu, dan beliau meneliti tentang kemuhammadiyahan secara spesifik Pak, dan peran-perannya terhadap Islam, bagaimana membangun Islam modern di Indonesia, dan juga menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia yang sudah diakui di beberapa akademisi seperti itu Pak. Jadi responnya alhamdulillah mereka cukup takjub dan sangat baik terhadap Muhammadiyah itu sendiri Pak.
Iya, saya sendiri secara khusus punya program penerjemahan buku-buku Indonesia ke dalam bahasa Arab. Di antaranya saya ingin mengenalkan Kemal Dahlan, pemikirannya Buya Syafi'i, pemikirannya Prof. Haidar Nasir, pemikirannya kader-kader muda Muhammadiyah. Saya dekat dengan dengan teman-teman muda Muhammadiyah. Dan saya sendiri pemirsa sudah berkunjung ke kantor PCIM, makan bareng bersama teman-teman mahasiswa, karena saya punya harapan betul bahwa teman-teman dari PCIM ini ke depan bisa mewarnai PP Muhammadiyah, mengabdi kepada PP Muhammadiyah, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Firza atas bincang-bincangnya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ya, tanpa terasa, dan mudah-mudahan pemirsa akan tertarik untuk, terutama dari pesantren-pesantren dan sekolah Muhammadiyah sangat banyak sekali. Untuk kalau Firza tadi bilang 5 atau 10, saya kira ya bisa 50 langsung dikirim ke sini kuliah di Tunisia ini, karena kelebihannya selain menguasai bahasa Arab juga bisa belajar bahasa Perancis. Sehingga nanti S2-nya atau S3-nya bisa langsung kuliah di Perancis. Jadi itulah kira-kira bincang-bincang kita tentang PCIM Tunisia. Kita akan lanjutkan esok hari pada tema yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.